Astaghfirullah Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-35, bersabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'allif rahimahullahu ta'ala masih menjelaskan kepada kita tentang ibadah hati. Nah, salah satu ibadah hati yang sangat penting sekali yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bimanzilatir ra'si anil jasad, di mana ibadah ini sama dengan posisi kepala di atas badan. Apa itu? As-sabru ala aqdarillahi azza wa jal, bersabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar pembagian sabar dalam Islam itu, di mana sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Lah, yang dimaksud dalam bab ini adalah sabar yang terakhir, sabar terhadap qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini secara keseluruhan ibu adalah sabar. Secara keseluruhan dunia ini adalah kesabaran. Karena setiap manusia pasti diuji. Tidak ada satu manusia yang hidup di bumi yang tidak diuji oleh Allah. Pasti diuji. Dan ujian itu perlu kesabaran. Bahkan orang ingin mendapatkan nikmat saja harus sabar. Ibu ingin punya anak, ibu harus sabar, mengandung 9 bulan dengan berbagai macam keletihan kelemahannya. Setelah anak itu lahir kemudian disusui 2 tahun, kemudian diberikan pendidikan, sabar, harus sabar. Kemudian seorang suami ingin membangun rumah, itu pun harus sabar, mencari uang dulu, terkadang membeli tanah, kemudian membangunnya, atau membeli rumah jadi dan menyicilnya. Terkadang ada rintangan di jalan saat menyicilnya, dan begitu seterusnya. Perlu kesabaran. Terkadang orang diuji dengan tetangganya, diuji dengan anaknya, diuji dengan pasangannya, diuji dengan orang tuanya, diuji oleh manusia lain, sehingga perlu kesabaran. Makanya dunia ini secara umum adalah kesabaran. Makanya saya teringat dengan perkataan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa anak panah itu tidak mungkin bisa melesat kecuali dari busur yang bengkok. Kalau busur itu lurus, tidak akan melesatkan anak panah. Apa yang dimaksud perkataan Imam Ghazali di sini? Manusia itu tidak mungkin melesat masuk ke dalam surga
kecuali terkadang dibengkokkan dulu kehidupannya. Maksudnya diuji dulu kehidupannya, karena ada tingkatan-tingkatan sorga itu yang tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya bisa diraih dengan kesabaran. Makanya kenapa kemudian sabar ini tingkatan ibadah yang paling tinggi, karena juga pahalanya tanpa batas, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau kita melihat kondisi manusia, saya, ibu atau siapapun, apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian, maka manusia dengan ujian itu ada 4 tingkatan. Semua manusia seperti itu. Manusia di depan ujian itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dan ini yang paling buruk, dia tidak bersabar dan tidak redha. Dia tidak bersabar dan tidak redha. Terkadang kemudian dimunculkan dengan kata-kata, dengan celaan, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela manusia, mencela kehidupannya, karena dia tidak sabar dan tidak redha. Sehingga terkadang kemudian mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya terus yang sakit, kenapa dia tidak? Kenapa saya terus yang bangkrut, kenapa dia tidak? Kenapa anak saya terus yang seperti ini, kenapa anak orang tidak? Dan begitu seterusnya. Ini tingkatan yang pertama. Dan ini seburuk-buruknya manusia, karena telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak paham bahwa kehidupan kita ini sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Kan Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, dan Allah sudah mengatur kehidupan kita, mulai dari ajalnya, kemudian rizkinya, hidupnya, bahagianya, celakanya, kan sudah diatur. Dan Allah memberikan terbaik kepada kita. Tapi orang ini ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jalan hidupnya, dia pun kemudian menolak takdir dan menyalahkan Allah serta ngamuk-ngamuk lisannya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia sabar, tetapi dia tidak redha. Dia sabar tetapi tidak redha. Maksudnya dia diam saja. Dia berusaha untuk sabar. Memang dia tidak mencela orang, dia tidak mencela Allah, dia tidak mencela dengan lisannya siapapun, tetapi hatinya tidak redha dengan ujian itu. Jadi kalau seandainya tersentuh nih dengan ucapan orang tentang musibah yang dialaminya, keluar semua unek-uneknya. Tapi kalau tidak disentuh, dia diam saja. Tapi kalau disenggol, dia baru cerita semuanya. Ini orang yang sabar tapi tidak redha. Kondisi yang kedua ini tentu lebih rendah dibandingkan yang pertama. Kemudian yang ketiga, dia sabar dan dia redha. Dan ini adalah orang yang paling baik. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Dia tahu ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia redha. Hatinya ikhlas dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Dan tingkatan yang paling tinggi dari yang ketiga ini bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar redha, tapi dia pun mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya ucapan alhamdulillah di sini
mengingat nikmat yang masih ada. Jadi dia bersyukur dengan nikmat yang masih ada, dan dia pun redha serta bersabar, seperti yang terjadi kepada seorang salaf, seorang tabi'in namanya Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Jadi Urwah ini suatu ketika terkena penyakit, ya semacam gula mungkin, ya bahasa kitanya diabetes, yang mengakibatkan kakinya harus diamputasi. Di zaman itu untuk mengamputasi itu kan tidak mudah, Bu, karena tidak ada alat-alat dan perobatan seperti sekarang. Ada biusnya, ada obat lukanya, dan begitu seterusnya. Hanya satu jalan untuk mengurangi rasa sakit dengan cara minum khamar, supaya dia mabuk, kemudian lupa, dan mengurangi rasa sakitnya. Tapi Urwah ini bersabar dengan penyakitnya dan mengatakan, tidak mungkin kau potong kakiku sementara saya mabuk. Bagaimana kalau seandainya aku meninggal dan aku sedang mabuk? Sebaiknya kau potong saat diriku sedang sholat. Subhanallah, lihat. Padahal sebenarnya kalaupun dia minum khamr saat itu, kan tidak ada masalah, karena kan kondisinya darurat, Bu. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Terkadang perkara-perkara yang haram itu dibolehkan saat darurat, kan. Tapi Urwah ini kan tidak mau. Dia tetap mengatakan, bagaimana kalau seandainya kau potong kakiku kemudian aku mati sementara aku sedang mabuk, katanya. Tidak, potonglah, aku sedang sholat. Akhirnya kemudian Urwah pun sholat. Ketika sedang sholat itulah kemudian dia dipotong kakinya, dan dia merasakan juga sakit. Akhirnya dia pingsan. Kemudian setelah pingsan dia pun siuman. Ketika siuman, tiba-tiba dihabarkan kepadanya salah satu putranya meninggal dunia. Subhanallah, Bu. Dua musibah berturut-turut. Pertama, kakinya sudah putus. Yang kedua, dihabarkan anaknya meninggal, anak kesayangannya. Tetapi kemudian Urwah hanya mengatakan, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, pujian itu hanya milik. Kemudian dokter ini yang menangani Urwah ini mengatakan, ya Urwah, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Maka Urwah mengatakan, tidakkah kau lihat Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku 4 anggota badan dalam badan, 2 tangan dan 2 kaki. Kakiku hilang 1, aku masih memiliki 3 anggota badan. Bukankah aku memiliki 7 putra? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ambil 1, masih ada 6 putra lagi. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya kepadamulah kami memuji. Subhanallah. Inilah tingkatan sabar, tingkatan redha yang diiringi dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkatan sabar yang luar biasa. Lah kita tinggal memilih, kalau seandainya kita sedang diuji oleh Allah, kita masuk pada kelompok yang pertama kah, atau yang kedua kah, atau yang ketiga kah, atau yang keempat kah? Wallahu a'lam. Tapi kebanyakan manusia yang keimanannya lemah, biasanya mereka ada pada tingkatan yang pertama. Sudah tidak sabar, tidak redha, lisannya pun mencela Allah dan menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qamah, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang seseorang yang ditimpa musibah, lantas dia
sadar bahwa musibah itu datang dari Allah, maka dia pun rela dan pasrah serta bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ibu mendapatkan musibah dari Allah, kemudian yakin musibah itu adalah datang dari Allah, Allah yang berkehendak kita ini mendapatkan musibah, dan musibah ini sudah dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kepada kita, maka Allah akan berikan hidayah kepada kita, kepada hati kita, sehingga hati kita akan bersabar, akan tenang, dan akan yakin bahwa akan ada kemudahan setelah datangnya kesulitan. Dan itu harus ada keyakinan bahwa inna ma'al usri yusra, bahwa setiap kemudahan, setiap kesulitan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Sebelum kita lanjut dalil-dalil yang dicantumkan mu'alif, saya ingin menjelaskan beberapa kisah, ibu ya, tentang kesabaran para ulama salaf ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang berkulit hitam. Wanita ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan diberikan penyakit berupa penyakit ayan. Taulah ibu ya, penyakit ayan itu kalau datang itu tidak sadar, sehingga terkadang dia menyingkap-nyingkap auratnya dan dia tidak tahu kalau dia sedang menyingkap auratnya. Kemudian dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku seorang wanita yang terkena penyakit ayan, dan kalau seandainya aku sedang mengalami penyakit itu, terkadang aku tersingkap-singkap auratku tanpa sadar. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku diberikan kesembuhan. Wanita ini meminta kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah, dan Allah memberikan kesembuhan kepada wanita ini. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW memberikan pilihan lain dan mengatakan, in sabarti walakil jannah, in sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau bersabar dengan penyakitmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan kepadamu surga. Tinggal milih. Kalau engkau ingin sembuh, aku akan berdoa kepada Allah, Allah akan sembuhkan penyakitmu. Atau jika engkau bersabar dengan penyakitmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan kepadamu surga. Milih mana? Ini kan pilihan yang sulit, Bu. Tetapi wanita ini subhanallah, dia mengatakan, idan sa'asbir ya Rasulullah. Kalau begitu wahai Rasulullah, lebih baik aku sabar, karena jelas pahalanya surga. Akan tetapi ya Rasulullah, biarkan penyakitku bersarang pada badan, tetapi berdoalah kepada Allah, kalau datang penyakit itu kepadaku, janganlah sampai aku menyingkap-nyingkap auratku, katanya. Lihat bagaimana kesabaran wanita ini. Dia memilih surga walaupun dia harus di atas penyakitnya. Begitulah pelajaran ulama salaf dulu. Karena begini, Bu, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya seseorang itu bersabar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiri sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu dikatakan sabar, bukan setelah ibu lupa tentang musibah, bukan itu.
Kebanyakan orang sabar itu kalau sudah lupa dengan musibah, mungkin dengan berjalannya waktu, Bu ya. Mungkin salah seorang dari kita ada yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, entah pasangannya, entah anaknya, entah orang tuanya, atau siapapun lah yang kita cintai. Terkadang baru kita sabar itu kalau sudah berlalunya waktu, sudah sedikit melupakan, baru kita mau sabar. Bukan itu. Sabar itu bukan setelah lupa akan musibah. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu meninggal, salah satu putrinya meninggal, dan itu putri si mata wayangnya meninggal dunia. Akhirnya kemudian sang ibu ini menangis di kuburan putrinya ini, tidak mau pulang dia. Kemudian lewatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fulanah ittaqillah, wahai fulanah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Wanita ini tiba-tiba menjawab tanpa melihat wajah siapa yang menegurnya. Tiba-tiba wanita ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kau bisa mengatakan seperti itu karena musibah itu tidak bisa menimpa. Kau bisa mengatakan seperti itu dengan mudahnya karena musibah itu tidak menimpa. Kan memang begitu, Bu ya, umumnya manusia kan gitu ya. Ibu dapat musibah hari ini, kemudian dinasihati kawannya yang sabar. Pasti jawaban ibu apa? Iya, kau bisa ngomong sabar sama saya, kok kan nggak merasakan. Nah, kan begitu ya umumnya orang itu kalau dinasihati pasti ngomong begitu tuh, karena dia yang merasakan musibah kan. Orang kan nggak merasakan, orang hanya bisa menasihati yang sabar. Ya jawaban kita, iya, kau bisa saja ngomong begitu, sabar enak kali, bukankah yang kena musibah saya? Lah wanita ini ngomong begitu kepada Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan tempat berdebat. Nabi tahu orang ini sedang dirundung musibah, ditinggalkan sama Nabi. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memberitahu wanita itu dan mengatakan, Bu, tadi yang menasihati dirimu itu Nabi, Rasul. Kaget wanita itu, karena dia tidak menatap wajah Nabi, masalahnya dikiranya siapa gitu ya. Akhirnya wanita ini karena malunya, kemudian dia pun langsung lari menuju rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak didapatinya rumah Rasul itu bawabah, artinya satpam bahasa kitanya, artinya orang bisa langsung menemui Rasul. Maka dia pun minta maaf karena sudah membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi paham dengan wanita ini, kemudian memberikan satu pengajaran dan satu pelajaran besar bagi kita umatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna sabra fi sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu dikatakan sabar pada pukulan pertama musibah itu datang. Jadi sabar itu dikatakan sabar ketika dia bisa bersabar pada pukulan pertama dia mendapatkan musibah. Hari ini meninggal orang yang dicintainya, dia berusaha untuk tegar dan sabar. Itulah yang dikatakan sabar. Jadi bukan dikatakan sabar setelah melupakan ujian, bukan. Kalau ujian sudah berlalu beberapa hari, beberapa waktu, kemudian sedikit lupa, kemudian sabar, itu bukan sabar namanya, itu sudah kadong namanya ya bahasa kitanya, Bu ya. Mau diapakan lagi? Ya. Karena percuma saja orang teriak-teriak menolak takdir pun nggak mungkin menghidupkan orang mati. Percuma saja orang kemudian mencela-cela pun tidak menjadikan musibah itu kembali seperti semula, kan begitu. Jadi nggak ada manfaatnya orang yang kemudian mereka tasakhut, marah-marah dengan takdir, marah-marah dengan Allah, nggak ada gunanya, karena tidak bisa membalikkan yang sudah ada. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna sabra fi sadmatil ula, kesabaran itu pada pukulan pertama. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang ulama bahasa di zaman itu, di zaman salaf, namanya Al-Asma'i
rahimahullahu ta'ala, ulama bahasa. Ma'ruf kalau kita belajar nahwu ataupun belajar bahasa Arab, sering menukilkan perkataan Imam Al-Asma'i. Kisah ini dikisahkan oleh Abul Faraj Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Uyunul Hikayat. Apa kata Al-Asma'i? Dia mengatakan, kharajtu ana wa sadiq li ila al-badiyah. Suatu ketika aku keluar, kata Al-Asma'i ini, bersama kawanku menuju al-badiyah, sebuah tempat di pedesaan untuk talabul ilmi tentunya. Rupanya kemudian Al-Asma'i ini kehabisan bekal bersama temannya ini. Kemudian dia pun berusaha mencari orang yang bisa jadikan singgah untuk bertamu. Boleh jadi mungkin ada air susu kambing atau ada makanan, karena kehabisan bekal. Fa'idha nahnu bi khaymatin an yamini tariq. Tiba-tiba kata Al-Asma'i, aku melihat ada sebuah tenda di tengah padang pasir, dan aku pun senang. Boleh jadi aku bisa datang meminta minum ataupun makanan di situ. Ketika dia pun mengucapkan salam, rupanya yang menjawab salam di dalam tenda itu seorang wanita yang sudah tua. Seorang wanita yang sudah tua menjawab salamnya Al-Asma'i di dalam tenda itu. Kemudian wanita ini bertanya, "Ma antum, siapa kalian?" Maka Al-Asma'i mengatakan, "Qaumun dhalun anit tariq atainakum fa ansana bikum." Kami kaum yang tersesat dari jalan. Kami membutuhkan bekal sehingga datang kepada kalian. Maka wanita ini mengatakan, "Ijlisu alaihi ila an ya'tiya ibni." Bisa enggak kalian tunggu sebentar sampai datang putraku. Nanti kalau datang putraku, dia yang akan memerahkan air susu dari kambing dan akan menyembelih seekor kambing dan akan dimasakkan untuk kalian. Maka Al-Asma'i pun kemudian menunggu sampai datang anak dari ibu tua ini. Ketika sudah agak lama Al-Asma'i ini duduk, tiba-tiba dari kejauhan ada 2 ekor unta, yang satu ditunggangi, yang satu tidak ditunggangi. Kemudian makin mendekat, kemudian wanita ini keluar dari tendanya. Tiba-tiba orang yang menunggang unta dan yang membawa unta tanpa penunggang ini mengatakan, "Ya Umma Aqil, a'zamallahu ajraki fi Ukailin," katanya. Wahai Ummu Ukail, wahai Ummu Aqil atau Ukail, semoga Allah memberikan pahala yang sangat besar untukmu karena musibah yang menimpa Ukail anakmu. Wahai Ummu Ukail, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kepadamu akan musibah yang dialami putramu si Ukail itu. Kemudian wanita ini mengatakan, "Waihaka mata ibni," apakah celaka engkau, apakah anakku meninggal? Maka orang yang menunggang unta mengatakan, "Na'am, ya, anakmu meninggal." Kemudian wanita ini mengatakan, "Wa masababu mautihi," apa penyebab kematiannya? Maka penunggang unta ini mengatakan, "Izdahamat alaihil ibilu faramat bihi fil bi'ri." Ketika kemudian unta ini, ada beberapa unta mengamuk di situ, tiba-tiba kemudian melemparkan anakmu dan anakmu masuk ke dalam jurang, ke dalam sumur, kemudian meninggal, dan aku tidak bisa mengambilnya. Akhirnya wanita ini hanya bisa terdiam, kemudian mengatakan kepada penunggang unta itu, "Bisa nggak kau turun? Ada tamu di depan. Kau sembelihlah seekor kambing, kau perahkan susunya, berikanlah kepada tamuku di depan." Subhanallah. Wanita ini, wanita tua yang salehah ini,
masih memikirkan tamunya di saat dia mendengar seolah-olah ada petir di siang hari bolong menjelaskan dan menghabarkan kematian putranya. Kemudian setelah orang ini turun menyembelih kambing, kemudian dimasakkan oleh wanita salehah ini, kemudian dihidangkan kepada Al-Asma'i. Setelah dihidangkan kepada Al-Asma'i, Al-Asma'i juga bingung, kenapa wanita ini bisa sesabar ini. Kemudian kata wanita ini setelah kemudian semua kenyang makan, kata ibu ini, wahai anakku, maksudnya kepada tamu Al-Asma'i ini, saya lihat di antara kalian ada yang bisa menghafal Quran. Bisa nggak bacakan kepadaku satu ayat dalam Al-Quran? Maka Al-Asma'i mengatakan bisa. Kemudian dia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanita ini mengatakan, Allah innaha la fi kitabillahi hakada, demi Allah memang harusnya seperti itu, memang harusnya seperti itu. Kemudian wanita ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun indallahi ahtasibu ukailan. Dia mengatakan hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Aku hanya mengharap pahala kepadamu ya Rabb karena kematian putraku. Kemudian wanita ini sholat. Kemudian ketika sholat pun Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia meninggal dunia. Kata Al-Asma'i, subhanallah, aku tidak pernah melihat seorang wanita sesabar wanita itu. Lihat bagaimana kisah wanita yang luar biasa ini. Ya. Dan ini contoh bagi kita kan, bagaimana kesabaran orang-orang dulu. Karena begini Bu, kalau orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pahala akan kesabaran kita, minta ganti apa yang sudah hilang dari kita, ibu harus yakin Allah yang memberikan ujian, Allah yang akan memberikan pahala kepada ujian tersebut. Allah yang mencabut kenikmatan kita, Allah juga yang akan menggantikan kenikmatannya kok. Bahkan terkadang Allah akan ganti yang jauh lebih baik lagi. Contoh, di zaman para sahabat ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Ummu Salamah. Itu lain ceritanya. Ummu Sulaim juga sama ceritanya tentang musibah kematian putranya. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah kisahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini menikah dengan Abu Salamah, dan itu sahabat yang awal-awal masuk Islam tuh. Ya. Kesabarannya luar biasa Ummu Salamah ini. Jadi Allah takdirkan ketika mereka hijrah ke Habasyah, kemudian menyusul hijrah ke kota Madinah, kemudian terjadi perang Badar dan perang Uhud. Suaminya terluka di perang Uhud, kemudian mengakibatkan meninggal dunia. Dan Ummu Salamah, tidak ada laki-laki yang jauh lebih dicintai dibandingkan Abu Salamah. Nabi SAW bertakziah kepada Ummu Salamah, kemudian memberikan nasihat dan mengatakan, ya Ummu Salamah, quli, katakan, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan min zawji. Katakan ya Ummu Salamah, katakan kepada Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah Abu Salamah dengan ganti yang jauh lebih baik lagi. Awalnya Ummu Salamah tidak mengucapkannya, tapi Rasul mengatakan sudah, ucapkan saja, ini doa baik. Maka Ummu Salamah mengucapkan dua kalimat ini, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku dan gantikan Abu Salamah dengan manusia yang jauh lebih baik lagi. Selang beberapa waktu, akhirnya Rasul pun melamar Ummu Salamah. Subhanallah, Allah ganti yang lebih baik lagi. Terkadang meninggalkan sesuatu karena Allah itu Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi kan? Karena hadis Rasul mengatakan, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Itu berkat kesabaran. Yakin bahwa kalau seandainya kita ditimpa musibah nih, mungkin usaha kita gulung tikar,
mungkin kita sakit, mungkin kita ini, kita itu. Kalau kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan pahala dari musibah yang diderita kita, kemudian kita minta kepada Allah gantinya, saya yakin Bu, Allah pasti akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi, tidak di dunia, di akhirat. Ya. Maka di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Dua perkara yang masih dikerjakan orang padahal kedua-duanya adalah kekafiran. Satu, mencela nasab orang lain, yang kedua meratapi orang yang telah meninggal. Dan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan secara marfu dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidaklah termasuk golongan kami, kata Rasulullah, ketika ditimpa musibah mereka memukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju, atau menyeru-nyeru seperti seruan orang-orang jahiliyah. Di sini mu'alif ingin mencontohkan kepada kita tentang orang-orang yang tidak sabar dengan takdir, orang yang tidak sabar dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang niyahatu alal mayyit, meratap dan meraung karena kematian. Meratap dan meraung karena kematian. Tetapi perlu dibedakan Bu, kalau menangis tidak masalah. Menangis karena kematian itu tidak ada masalah. Nabi saja ketika meninggal putranya Ibrahim, putra Maria Kibtiyah, menangis. Sampai Abdurrahman ibn Auf bertanya soal tangisan Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman, ini adalah tangisan rahmat. Enggak masalah, orang menangis itu manusiawi. Ya. Atau saat Nabi SAW meninggal dunia, Fatimah menangis. Kemudian mengatakan, apakah kalian tega setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian kalian menguburkan jasad Nabi kalian dengan tanah? Kemudian Fatimah menangis. Dan para sahabat menangis saat meninggalnya Nabi SAW. Menangis saat musibah itu tidak ada masalah, itu manusiawi. Yang tidak boleh itu bukan menangis, ya, yang tidak boleh itu meratap. Tangisan yang menunjukkan bahwa dia sedang meratap, dengan mencukur-cukur rambut, berguling-guling, berteriak-teriak gitu Bu ya. Ya, menyobek-nyobek, mencela-cela, mencaci-caci, memaki-maki, itu yang tidak boleh. Kalau menangis saja tidak ada masalah. Kadang manusia itu ya ada sifat sedihnya, kadang menangis, kadang tertawa, kadang sedih, kadang senang, itu sifat manusia. Tetapi yang tidak boleh itu kalau sudah niyah, meraung-raung, menyobek-nyobek, menggunting rambut, berteriak-teriak, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu namanya tidak sabar dengan qada dan qadar. Tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala juga mencantumkan beberapa riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasul bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka dia akan menyegerakan siksanya di dunia. Akan tetapi jika dia menginginkan kejelekan bagi hambanya, maka dia akan menunda siksaannya sampai dia membalasnya pada hari kiamat. Dan Rasul pun bersabda, inna idhamal jaza ma idhamil bala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya balasan itu setimpal dengan besarnya cobaan. Jika Allah mencintai sekelompok orang, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa di antara mereka redha, maka Allah pun redha dengan mereka, dan barang siapa yang murka, maka Allah pun murka dengan mereka. Artinya begini Bu,
ujian ini jangan kemudian kita sangkakan ini azab dari Allah, bukan. Karena banyak orang yang ditimpa oleh Allah sebuah ujian dan musibah, seolah-olah dia menyangka ujian dan musibah itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, jangan sampai ja'ala fitnatan nas ka adzabillah, menjadikan fitnah manusia seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, dengan kemudian mengatakan, ya Rabb, kenapa mesti saya yang kau terus uji? Kenapa mesti anak saya yang kau terus uji? Kenapa mesti usaha saya yang terus kau uji? Dan begitu seterusnya. Seolah-olah ujian itu azab bagi dia. Bukan. Karena terkadang Allah itu kalau hendak berbuat baik kepada hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Ya, karena tidak mungkin kemudian orang itu akan ditimpakan perasaan dua takut di dunia dan di akhirat. Kalau orang dia merasa takut di dunia, maka akan aman di akhirat. Kalau dia merasa aman di dunia, dia akan takut di akhirat. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menakut-nakuti dia di dunia dengan musibah gitu ya, maka jangan perlu takut. Anggaplah ini ujian itu untuk menggembleng kita, bahwa kita tidak mungkin masuk surga dengan mudah kecuali dengan adanya ujian, dan adanya ujian itulah muncul kesabaran. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, Bu. Allah mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfirati mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Kenapa? Karena sorga yang luasnya selangit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, lihat bagaimana Allah menyediakan sorga luasnya selangit dan sebumi untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Allah katakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa menafkahkan dengan hartanya dalam kondisi sarra wa dharra, baik dalam kondisi senang ataupun sulit, dia tetap menginfakkan hartanya. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Ya Rabb, saya tidak bisa berinfak untuk meraih sorga yang seluas selangit dan sebumi. Maka ada yang keduanya. Apa itu? Wal kadhiminal ghaid, dan berusaha untuk sabar, ya, menyembunyikan kemarahan. Artinya sabar. Dicaci ya sabar, dimaki ya sabar, difitnah ya sabar, dibully ya sabar, ngomong tentang apa saja soal ibu-ibu sabar, pokoknya sabar. Ya, ya, artinya sabar itu wal kadhiminal ghaid. Tapi cukupkah? Tidak. Wal afina 'anin nas, supaya kita jangan menaruh dendam. Maafkan manusia yang sudah menyakiti kita, maafkan mereka, supaya jangan menaruh dendam gitu ya. Lihat bagaimana akhlak sabar ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan sorga yang luasnya selangit dan sebumi. Luar biasa, Bu. Makanya di sini Allah mengatakan, Rasul mengatakan, inna idhamal jazama idhamil bala. Besarnya balasan itu disesuaikan dengan besarnya ujian dan cobaan. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita diuji itu supaya agak tenang hatinya, satu, Bu, berjalanlah dengan takdir Allah. Jadi kalau ibu dapat musibah, sakit, usahanya gulung tikar, suaminya macam-macam, anaknya kurang ajar, orang tuanya juga, dan begitu seterusnya, dapat tetangga yang tidak baik gitu ya, maka berjalanlah dengan takdir Allah, bahwa semua sudah ditakdirkan Allah. Yang kedua, lihatlah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dialami kita pernah dialami Nabi, bahkan lebih dahsyat daripada yang dialami kita. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seberat-beratnya ujian itu para nabi. Tapi lihat bagaimana di sini, bahwa tanda kecintaan Allah kepada hambanya ketika Allah menguji hambanya, dan ketika hambanya bersabar, kemudian redha dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara penjelasan bab yang ke-35, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi ada menjelaskan tentang musibah itu. Kadang kan manusia berpikir, oh mungkin ini bala dari Allah gitu pada kita. Makanya Allah memberikan itu. Namanya pikiran manusia ya Ustaz, ya tentu kepikiran kita mungkin ini dosa-dosa kita gitu. Tapi ada sebagian Ustaz yang mengatakan jangan kita memikirkan itu dosa atau bala atau itu azab gitu. Tapi pikirkan ini adalah momen terbaik untuk kita kembali kepada Allah gitu kan Ustaz. Iya. Jadi bagaimana kita mengambil momen itu agar hati kita menjadi ridho gitu. Iya. Apapun yang diberikan Allah kepada kita gitu. Iya. Yang kedua Ustaz gitu kan kalau orang tua kita meninggal dunia, terus kita mungkin menangis itu wajar gitu kan Ustaz ya. Tapi kadang kalau kita teringat fotonya, iya paham. Kadang-kadang masih sedih juga ya. apa itu berat hati gitu. Iya paham. Baik. Iya, yang pertama, betul tadi kata ibu bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah kepada kita, jangan terlampau dipikirkan. Apakah musibah ini gara-gara dosa saya dulu? Apakah musibah ini gara-gara saya begini begitu? Sudah. Jangan kepikiran ke situ. Sebab itu yang akan melemahkan iman orang. Akhirnya kemudian stressing, jadinya stres di hidupnya. Tapi anggaplah musibah itu memang dijadikan untuk memperbaiki, ini momen untuk memperbaiki diri. Kapan lagi? Ya, kapan lagi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita, karena terkadang nikmat itu datang setelah adanya keperitan. Nikmat itu datang setelah adanya keperitan. Lihat orang yang sakit, contohnya kan, orang yang sakit, anggaplah dia sakit gula, contoh seperti tadi contohnya. Kemudian dokter mengatakan bahwa salah satu anggota badannya harus diamputasi karena itu cara satu-satunya menyembuhkan dia. Akhirnya kemudian dia diamputasi. Otomatis ketika dipotong salah satu anggota badannya, ini kan keperitan Bu, karena dia akan kehilangan salah satu anggota badannya kan. Tetapi setelah proses operasi dipotong kemudian sembuh, dia merasa senang karena tidak tersiksa lagi dengan penyakitnya. Terkadang kesenangan itu datang setelah adanya keperitan. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keperitan dulu kepada manusia, tentu walillahi mathalul a'la, baru kemudian memberikan kesenangan. Karena Allah juga ingin menguji kan di antara kita. Makanya ulama mengatakan, barang siapa yang bersyukur akan nikmat tapi tidak bersabar akan musibah, maka dia berdusta kepada Allah. Ulama mengatakan seperti ini. Siapa yang bersyukur akan musibah, siapa yang bersyukur akan nikmat tapi dia tidak bersabar akan musibah, maka dia pendusta, dusta imannya. Karena orang yang mendapatkan nikmat itu bisa dia bersyukur kan. Rata-rata orang yang mendapatkan nikmat itu kan pasti bisa bersyukur, dia umumnya bisa bersyukur. Tapi tidak semua orang yang mendapatkan musibah itu bisa bersabar. Makanya kemudian musibah itu momen memperbaiki diri kita dan meraih pahala, karena terkadang ada jalan-jalan ke surga yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran kan gitu. Ya, jadi momen terbaik untuk memperbaiki diri terkadang saat musibah itulah. Betapa banyak orang yang tobat di penjara contohnya, hafal Quran di penjara gitu ya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, adapun ketika orang tua meninggal, kemudian masih teringat, kadang-kadang walaupun sudah 2-3 tahun, kalau teringat dengan orang tua, apalagi teringat dengan dosa kita, kita merasa bahwa orang tua kita dulu tidak digauli dengan baik dengan kita, tiba-tiba sudah meninggal dunia, baru kita teringat. Ya, sebenarnya Bu, kalau orang masih mengingat kesalahan dia kepada orang tuanya semasa orang tuanya masih hidup,
kemudian dia berusaha untuk berbuat baik dan mendoakan terbaik, itu awal kebaikan anak itu kepada orang tua setelah kematiannya. Itu awal birrul walidain seorang anak kepada orang tuanya setelah kematiannya. Karena banyak anak-anak yang cuek, ketika orang tuanya meninggal dunia dia nggak peduli, seolah-olah orang tuanya beban bagi hidupnya. Jadi kalau sudah mati itu seolah-olah ya sudah senang, tidak dibebani lagi dengan orang tuanya. Kan ada anak-anak yang durhaka seperti itu kan Bu ya, sama sekali nggak peduli dengan kematian orang tuanya, bahkan senang ya. Tapi kalau anak itu masih memikirkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kemudian dia terus mendoakan dengan doa terbaik kepada orang tuanya, beristighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya, bersedekah untuk orang tuanya, dan begitu seterusnya, itu awal kebaikan bahwa ibu sedang birrul walidain setelah kematiannya. Dan itu bukan niyah ya, bukan niyah. Niyah itu kalau seandainya tangisan dicampur dengan menolak takdir ya, meraung-raung, mencukur rambut, berteriak-teriak gitu kan. Apabila ada berziarah ke kuburannya, dia pun kemudian meraung-raung di kuburan, nah, itu tak boleh, itu sudah. Tapi kalau hanya terpikirkan kan dosa kita dulu, orang tua masih hidup, kenapa saya tidak begini, kenapa saya tidak begitu kan, begitu ya. Dengan diiringi perbaikan, bukan hanya menyesal, tapi kan harus diiringi dengan kebaikan kan. Makanya Rasul mengatakan wa'at bi sayyi'atal hasanah, ya ikutilah keburukan dengan kebaikan. Menyesal ya iya, kemudian iringi kebaikan, doakan orang tua kita dengan kebaikan, sedekah supaya pahalanya sampai kepada mereka. Maka anak ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua setelah kematiannya ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup 2:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.